Kita bernyanyi lagu pembukaan halaman 35, halaman 7 nomor 9. Halaman 7 nomor 9. Hai Bapa dalam surga, pandanglah anakmu. Hai Bapa dalam surga, pandanglah anakmu. Kami datang memohon, bila berkat-Mu di seluruh dunia. Berilah berkat berlimpah, berilah berkat berlimpah. Tiada di dunia setara denganmu, sebagai Bapa surga, Allah Bapa-Ku. Di seluruh dunia berilah berkat berlimpah, berilah berkat berlimpah. Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, menolong, melindungi, menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada siang hari ini kita ingin mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 14, dan kita percaya anugerah Tuhan dan rahmat Tuhan selalu beserta kita, terlebih kita lingkungan Santo Thomas yang telah berkumpul di tempat ini. Maka oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan dan juga membuka hati kita untuk mengarahkan jiwa dan pikiran kita untuk Tuhan, baiklah kita mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat dan kasih pertolonganmu kepada kami, khususnya lingkungan Santo Thomas pada saat ini. Kami percaya Tuhan, doa dan harapan kami Engkau dengarkan, terlebih doa permohonan kami lewat tuan rumah yang disampaikan pada hari ini. Tuhan, dengarkanlah kami dan ajarilah kami ya Bapa,
untuk semakin dekat dengan firman-Mu dan semakin mengenal gereja-Mu yang kudus. Roh Kudus-Mu datanglah, bimbinglah kami hamba-Mu yang hina-hina ini. Hanya alat-Mu yang Engkau pakai, hanya alat-Mu yang Engkau jadikan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi sesungguhnya Engkaulah sumber berkat bagi kehidupan kami dan terlebih-lebih bagi kehidupan jemaat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bernyanyi lagu pengantar Injil halaman 40 nomor 69. Halaman 40 nomor 69. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. Tuhan beserta kita. Kita berdiri. Inilah Injil Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi pada Bapa. Dan apa yang juga kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dipersilakan kembali. Salam sejahtera, damai Kristus bagi kita semua, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Injil yang barusan kita dengar, tentu hal ini bukan kalimat yang baru kita dengar dari gereja atau melalui para imam atau melalui para pelayan sabda. Sengaja saya ambil ini. Pertama, ini Injil yang semalam, diambil dari Yohanes 7 ayat Yohanes 14 ayat 7 sampai 14. Tapi saya tarik ke atas, saya ambil dari Yohanes 6 sampai 14. Dan ini bisa dilihat di feed saya di Roti Kecil tadi malam, ada renungan di sana. Jadi bagi yang ada TikTok, cari Roti Kecil, pasti ada renungannya di sana. Dan tadi malam juga saya sudah live dengan orang-orang seluruh dunia, entah dari mana-mana, tentang Injil ini. Kenapa kita menarik? Saya mau sampaikan juga kepada kita. Banyak orang sekarang mempertanyakan apakah Yesus itu Bapa, apakah Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu Allah yang Esa. Dan semua pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah selesai bagi saudara-saudara kita di luar gereja Katolik. Keras sekali Pak Jai. Kenapa saya katakan demikian? Sepanjang saudara tidak mengimani, tidak menerima, tidak memahami, tidak mengerti Allah Tritunggal dalam gereja Katolik, maka apapun yang disampaikan mengenai keilahian Yesus Kristus itu tidak akan mungkin bisa diterima. Maka ketika orang mempertanyakan tentang keilahian Yesus, sesungguhnya dia tidak memahami ketritunggalan Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena dia sudah ada di luar daripada gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Makanya polemik tentang keilahian Kristus sampai hari ini bagi mereka tidak pernah selesai. Apalagi polemik antara sesama Kristen, apakah Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu Bapa, apakah Bapa itu Yesus. Coba nanti dilihat di media sosial, tidak pernah selesai. Tetapi di dalam gereja Katolik, ajaran tentang Tritunggal, ajaran tentang bahwa Yesus itu Tuhan, ajaran tentang bahwa Bapa sama dengan Yesus dan Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Allah, sudah selesai, final. Artinya ajaran gereja Katolik sesungguhnya sudah final sejak terjadinya konsili-konsili Bapak-bapak gereja. Kita ini hanya copy paste. Saya juga hanya membaca data, membaca kitab suci, membaca katekismus gereja Katolik, dan mendengarkan sejarah dari yang pemilik yang mengerti sejarah. Iman Katolik itu final, tidak ada yang diperdebatkan lagi. Mari kita lihat di ayat yang ke-6. Sebenarnya ini sering diambil pada tempat-tempat orang berduka, tapi saya nggak ambil yang satunya dari atas. Nanti dibilang kita ini sedang di Gloria atau di Emmaus saja. Enggak, saya ambil 6. Yesus mengatakan kepada Thomas ketika Thomas berkata, "Tuhan,
dari manakah kami tahu pergi ke rumah Bapa itu? Kami naik apa? Bagaimana kami ke sana? Karena kami tidak pernah ke sana. Kalau dilihat dari Injil dari ayat 1 sampai 5, Yesus yang pernah ke sana. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku kembali dari sana untuk menjemput engkau, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Lalu Thomas mengatakan kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan seperti itu. Mungkin juga kita pada zaman itu pasti akan mempertanyakan hal yang sama. Karena Yesus menceritakan tentang rumah Bapa yang tidak pernah kita datangi. Sampai hari ini, kalau ada yang bertanya, aku kepingin Pak Jai, ya udah meninggal dulu. Meninggal dulu ya kan? Harus meninggal dulu. Nah, jadi oleh karena itu, Thomas juga layak mempertanyakan itu. Maka Yesus mengatakan kepadanya, Thomas. Tapi ingat, ini setiap Yesus berkata-kata, walaupun disebutkannya nama, bukan artinya nggak ada orang lain di situ, nggak ada murid-murid di situ. Sama dengan saya, ketua, kan orang lain dengarin omongan saya, bisa di luar dengar lagi. Thomas, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah hidup itu. Gak usah lu cari yang lain, ini depanmu ada. Tapi jangan bilang nanti aku Yesusnya ya. Ini kata Yesus, bukan saya yang bilang. Saya hanya menyalurkan aja. Ada orang kemarin bilang, Bapak ini kayak Tuhan aja. Kita kan pewarta sabda. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Pertanyaannya saudara-saudariku yang terkasih, kalau Yesus sudah mengatakan aku jalan, aku kebenaran, aku hidup, dari mana secara nyata, secara fakta, konkret kita bisa menjadikan Yesus sebagai jalan? Kita bisa menjadikan Yesus sebagai kebenaran. Kita bisa menjadikan Yesus sebagai hidup. Sementara Yesus kita nggak tahu. Yang tahu kan para rasul 2000 tahun yang lalu yang menjadi manusia. Yesus sudah naik ke surga. Sebentar lagi nanti kita akan merayakan kenaikan. Kapan kita ketemu? Oh, ada fotonya Pak Jai. Oh iya memang. Ada salibnya. Kan kapan kita ketemu? Kan tidak. Makanya sering orang-orang Kristen disudutkan oleh RT 6. Kalau kami di TikTok itu RT 6 itu saudara kita Muslim, mempertanyakan itu. Jadi orang-orang Kristen yang tidak paham, agak ambigu dia menjawab itu. Bagaimana kamu jadikan Yesus Tuhanmu, sementara dia tidak bisa kamu lihat? Maka Yesus ketika bertemu dengan Thomas, setelah dia bangkit, dia katakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Yesus mengatakan itu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jalan satu-satunya bagi kita yang nyata hari ini bisa kita masuk, menjadikan Yesus ada jalan bagi kita ketika kita masuk ke dalam gerejanya. Ini masuk ke dalam gerejanya. Ini katekes ya, biar paham saudara-saudari bahwa kita sudah ada dalam gereja yang benar. Masuk ke dalam gerejanya. Gerejanya siapa? Gerejanya Yesus Kristus yang dia dirikan di atas para rasul menurut Matius 16 ayat 18 sampai 20. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Kalau yang pandai buka kitab suci, lengkap ayatnya itu. Dan disebutkan itu nama Petrus. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Allah mau tidak pernah berkuasa. Apa yang kau ikat di dunia ini Petrus, kau ikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini Petrus, kau lepaskan di surga. Dan itulah kuasa para imam, para pastor kalau kita sakramen tobat. Mereka punya kuasa itu melepaskan dan mengikat. Makanya jangan melawan seorang pastor, karena mereka diberi kuasa untuk itu. Nah, kita nggak cerita tentang suksesi apostolik. Kita cerita tentang jalan. Jalan satu-satunya kita bisa bersama dengan Yesus menuju rumah Bapa, menuju surga yang abadi, menuju kekudusan, masuk ke dalam gerejanya.
Jadilah orang Katolik maksudnya. Ajaib. Kan banyak kali gereja. Gereja yang mana sih? Kan gereja depan Medan Mall juga ada itu. Gereja-gereja itu banyak. Bagaimana menandai? Tak apalah kita yang sudah Katolik, sudah kita tandai gereja Katolik. Bagaimana orang di luar Katolik, dia tidak tahu, karena yang dia paham gereja. Dia kira semua gereja sebelah pun gereja Metodis juga, gereja juga. Cara menandainya, satu, kita lihat sifat gereja itu. Ada 4 sifat gereja Katolik yang dimiliki sejak dari dulu, sejak zaman Yesus, sejak zaman para rasul. Pertama, gereja yang satu. Gereja yang satu. Gereja yang kudus. Gereja yang apostolik dan gereja Katolik. Singkat saya jelaskan kenapa gereja yang satu. Karena Yesus sejak semula tidak menghendaki perpecahan di dalam gerejanya. Ada ayatnya. Sebenarnya Yesus tidak menghendaki gereja mereka itu terjadi. Maka di abad ke-16, dari abad 12, itu dikatakan kecelakaan sejarah. Yesus tidak menghendaki perpecahan itu sejak semula. Dia menghendaki kesatuan, satu kesatuan yang utuh. Karena dia tidak mendirikan beberapa gereja. Maka perkataan tadi, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, itu sesungguhnya hanya satu kata dia katakan. Cek di kitab suci sekarang terjemahan lama memang masih kata jemaatku. Sesungguhnya itu gerejaku, Ecclesia me, my church kalau terjemahan Inggris. Hanya satu kali. Tidak pernah Yesus mendirikan gereja-gereja yang lain. Satu-satunya yang didirikan Yesus Kristus gereja adalah gereja Katolik. Coba cari di Google nanti. Gereja yang didirikan Yesus Kristus pasti keluar Katolik. Maka ada seorang bapak-bapak dulu kemarin, udah lama itu lalu, dia tanya saya, apakah Katolik itu Kristen? Dia kira selama ini Katolik itu bukan Kristen. Saya katakan ke beliau, buka dulu Google Pak, cari gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Gak mau aku bilang Katolik, kira aku sombong rohani, karena kita ngomong di kedai kopi. Dia buka handphonenya, dia tatap muka saya. Bingung dia, kok ada Katoliknya? Ya udah selesai lah. Jadi gereja yang satu-satunya didirikan oleh Yesus Kristus itu adalah gereja Katolik. Tidak ada gereja lain di luar itu. Ekstrim kan? Dan faktanya begitu. Lalu gereja yang kudus, sudah pasti yang mendirikannya si kudus. Kecuali kita tidak mengaku Yesus Kristus itu kudus. Kecuali kita tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Kecuali kita tidak mengaku bahwa Yesus itu Allah, yang Injil hari ini nanti. Makanya disebut kudus. Bahkan nyanyian kudus-kudus saja sebelum kita mulai menata hosti, pastor merubah transubstansia, tubuh, roti menjadi tubuh, anggur menjadi darah. Kita bernyanyi nyanyian malaikat kan. Kudus, kuduslah Tuhan di surga. Itu nyanyian para malaikat. Diundang kehadiran mereka bersama Yesus Kristus memberkati hosti itu. Dan hanya ada di dalam gereja Katolik seperti itu. Cari di gereja lain nggak ada. Kita bertaruh nggak ada. Kecuali Ortodoks yang mengandung masih iman sukses apostolik. Di luar daripada itu, termasuk di sebelah, nggak ada. Makanya Pastor Redemptus pernah katakan, di luar di sebelah sana nggak ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Seolah-olah kan kita sombong, tapi betul itu. Di tabernakel itu ada Tuhan, karena tubuh Kristus ada di sana. Itu makanya disebut gereja yang kudus, gereja yang apostolik. Apa itu Pak Jai? Gereja yang diajarkan oleh para rasul bersumber dari Kristus sampai hari ini yang tidak terputuskan. Jadi ajaran turun-temurun, ajaran yang diwariskan. Iman kita sekarang ini, iman diwariskan, bukan karangan sesuai dengan selera. Kalau kira-kira kita yang rumahnya itu saja banyak duit, bertajam berpuluhan. Biar kaya imamnya. Seperti pastor tadi, dituduh pastornya sekali khotbah 500 juta. Mungkin sudah terjadi memang di tempat lain demikian. Kalau dibikin KKR, sapu lapangan bola,
apalagi dijanjikan 10 kali lipat, 20 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Ada yang viral sekarang lagi. Terus terang nggak viral, nggak bisa dibohongi. Anaknya Lumonda. Lewat media sosial. Kirim nomor rekening, catat, kirim, transfer uang. Jam 2 kamu akan menerima mujizat nanti siang. Jangan hemat-hemat untuk Tuhan. Ya, orang di rekeningnya masuk. Itu ajaran apa? Itu ajaran menyesatkan, bos. Memperkaya dirinya sendiri, umatnya yang miskin, dia yang kaya raya. Nah, itu kita bahas perpuluhan. Sekali kita bahas perpuluhan. Jangan sampai ke situ, Kemudian gereja Katolik. Nah, ini dia. Katolik itu ada 2 arti dalam gereja kita. Katolik itu termasuk institusinya. Gereja Katolik. Katolik mana? Katolik Roma. Katolik Ortodoks, beda. Tetapi yang terpenting sebenarnya kata sifatnya. Katolik itu universal untuk semua orang, komplit, lengkap, sempurna. Artinya seluruh keselamatan lengkap ada di dalam gereja Katolik. Sombong kali pada yang ngomong itu. Ya iyalah, orang Yesus Kristus yang mendirikan. Apa mungkin nggak selamat orang dia yang mendirikan? Maka kemarin ketika orang di TikTok itu mempertanyakan, Pak Jai nggak perlu gereja karena gereja tidak menyelamatkan. Saya bilang betul yang lu bilang. Karena gereja kamu dengan gereja kami berbeda kita punya. Gereja lu yang dirikan manusia. Contoh, gereja HKBP siapa yang mendirikan? Ada yang tahu? Siapa yang mendirikan gereja HKBP? Nomensen, manusia biasa enggak? Gereja saya di kampung seperti HKBP, DNKP, yang mendirikan Denginger. Gereja warisan orang tua saya yang sampai hari ini, yang mendirikan Bermarganias lagi, Lombu. Betul yang dia bilang. Kalau dia katakan gereja itu tidak menyelamatkan Pak Jai, betul, karena orang yang mendirikan aja belum tentu selamat. Jadi dia bilang, jadi kalau gereja Pak Jai, gereja saya menyelamatkan. Kenapa? Yang mendirikan sang juru selamat. Nah ini dia, yang